Nggih Ida, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, lurus ya Ida. Ya. Om Swastiastu. Kalau kita bicara mengenai Budi Agung itu ya sejarahnya itu tidak lepas dari keinginan Partai Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara. Jadi memenuhi janjinya untuk menyatukan Nusantara, maka Bali dijadikan bagian dari Majapahit pada tahun 1343. Setelah Bali menjadi bagian dari Majapahit, itu pada waktu itu Gajah Mada di Bali disertai oleh para Arya, misalnya Arya Kencang, Arya Kutuwaringin, Arya Blok, dan lain sebagainya. Waktu Gajah Mada dipanggil kembali ke Wirwatikta di kota Majapahit, maka para Arya itu diperintahkan untuk tetap tinggal di Bali dengan menguasai masing-masing di wilayah yang ditentukan oleh Gajah Mada. Seperti misalnya Arya Kencang di Tabanan, Arya Blok di Kabel-Kabel, Arya Kutuwaringin di Gel-Gel, dan sebagainya. Setelah ditinggalkan Bali oleh Gajah Mada, itu Pulau Bali itu tidak ada yang mengkoordinir dari para Arya itu, hanya fokusnya titik beratnya hanya kepada wilayah-wilayah yang diberikan tugas oleh Gajah Mada, sehingga untuk seluruh Bali tidak ada yang melakukan koordinasi, hanya mengaturnya ya. Maka para Pasematonan Basa, yaitu yang di bawah pimpinan Kiai Patihulung, mereka itu bersaudara dengan Kiai Padang Subadre, Kiai Pemacekan, dan Kiai Kepasekan, menghadap ke Raja Majapahit, dan sampai di Wirwatikta mereka melalui Partai Gajah Mada menghadap kepada Raja Majapahit dan menyampaikan dan memohon ya supaya Raja Majapahit menunjuk siapa yang akan mewakili Majapahit di Bali, siapa yang jadi penguasa di Bali. Oleh Raja, permintaan itu dikabulkan tapi tidak segera. Jadi dia masih melakukan seleksi dulu. Jadi meminta kepada Partai Gajah Mada untuk menyeleksi siapa yang akan cocok untuk ditugaskan di Bali sebagai penguasa Bali. Setelah Gajah Mada melakukan seleksi, maka dia menjatuhkan pilihan kepada putranya yang ke Pakistan, yaitu Sri Somo ke Pakistan atau Wangbang ke Pakistan bekasnya. Nah, itu yang diminta kepada yang ke Pakistan untuk menjadi raja di Bali. Setelah diajukan kepada Raja Majapahit menangguhkan dulu, karena bukan hanya Bali yang memerlukan pimpinan, wilayah-wilayah Majapahit lain pun memerlukan pimpinan juga. Sehingga karena hanya satu orang tidak mungkin akan ditugaskan di semua tempat, maka Wangbang ke Pakistan, Wangbang Soma ke Pakistan ditempatkan di keraton dulu, di keraton Wirwatikta. Kemudian karena Wangbang ke Pakistan waktu itu termasuk Brahmana, jadi kasta Brahmana, maka karena akan memegang pemerintahan dijadikan kasta kesatria dengan nama
Sri Somo Kepakisan. Nah, setelah di Keraton Majapahit, maka Sri Somo Kepakisan ini punya 4 orang putra putri. Ya, putra putri inilah yang kemudian ditunjuk untuk menjadi wakil Majapahit yang paling sulung ditempatkan di Blambangan, yaitu Dalem Wayan. Yang nomor 2 Dalem Made itu ditempatkan di Pasuruan. Yang nomor 3 seorang putri dinikahkan dengan Raja Sumbawa. Nah, yang raja ini yang kemudian bernama Dalem Ketut itu ditempatkan di Bali. Nah, inilah kita kenal sekarang dengan nama dia Dalem Sri Haji Kresna Kepakisan. Dialah yang ditugaskan untuk mewakili Majapahit di Bali, mengkoordinir seluruh area-area yang ada di Bali. Beliau datang di Bali ini dengan berpuri atau berkeraton di Sambrangan, di daerah Gianyar. Di sana beliau memerintah Bali, mempunyai 4 orang putra. Setelah beliau wafat, beliau diteruskan oleh putra beliau yang sulung, yang waktu sebelum dia BCK bernama Dewa Sambrangan. Setelah menggantikan ayah beliau, kemudian beliau diberi gelar Dalem Agre Sambrangan. Namun Dalem Agre Sambrangan ini dinilai tidak serius mengurus kerajaan oleh para patih. Jadi sehingga para patih kemudian menggantikan dengan adiknya yang bernama Dalem Dewa Ketut Ngusir. Kemudian diangkat menjadi raja dengan memindahkan domisili puri atau domisili keraton dari Sambrangan ke Sueja Linggarsepura, itu berlokasi di Gelgel, daerah Gelgel. Sehingga Puri menjadi pusat kerajaan Bali waktu itu, pindah dari Sambrangan ke Gelgel atau di Sueja Linggarsepura. Di sana dalam Semar Kepakisan, setelah beliau menjadi raja bergelar itu, waktu masih Walaka, beliau bernama Dalem Dewa Ketut Ngusir. Setelah menjadi raja mendapat gelar Dalem Semar Kepakisan. Di sana beliau kemudian diteruskan oleh Dalem Otorongo, diteruskan kemudian oleh Dalem Kokong, kemudian Dalem Segening, dan diteruskan oleh Dalem Anom Pamayun, kemudian digantikan oleh Dalem Dimade. Pada waktu Dalem Dimade menduduki tahta, terjadi pemberontakan oleh patihnya waktu itu yang bernama Gusti Agung Maruti. Maka Dalem Dimade kemudian berpindah dari Sueja Linggarsepura di Gelgel ke Guliang, ke belapane Kaler dulu, kemudian ke Guliang Kani. Di sana beliau meninggal dengan meninggalkan 2 orang putra mahkota. Yang pertama Dewa Agung Mayun, yang kedua Dewa Agung Jambe. Dewa Agung Mayun dan Dewa Agung Jambe diminta untuk sedemen oleh paman beliau, tapi Dewa Agung Mayun tidak mau. Yang mau adalah Dewa Agung Jambe. Dari sedemen, Dewa Agung Jambe dengan dukungan dari Anglurah Singarse atau Anglurah Sidemen kemudian menyusun kekuatan, dan dengan bantuan dari Raja Badung, Kiai Jambe Pule, dan Raja Buleleng, Gusti Panji Sakti, mereka kemudian berempat menyerang Gelgel. Jadi membuat Gusti Agung Maruti berpindah dari Gelgel ke
keluar Kelungkung. Setelah Maruti tidak lagi di Gelgel, Dua Jambe kemudian meminta kakak beliau untuk menggantikan sebagai raja, tapi Dua Majen lebih memilih tinggal di Tambak Siri. Dua Jambe yang meneruskan tahta yang ditinggalkan. Dan waktu itu Dua Jambe tidak mau tinggal lagi di Siwecalenggarapura di Gelgel karena dianggap sudah rusak purinya, keratonnya. Beliau kemudian minta petunjuk dan mendapatkan wahyu untuk membangun puri di Semarapura di Kelungkung sekarang. Beliau kemudian membangun puri di Semarapura yang sekarang masih peninggalannya berupa Pemendalagung, Kertagawasa dan Balekambang. Di sana beliau memerintah, kemudian diteruskan oleh putra-putra beliau dan keturunannya sampai tahun 1908. Pada waktu itu yang menduduki tahta atau keraton itu adalah juga beliau bernama Dua Jambe. Oleh Belanda disuruh diultimatum untuk menyerah tanpa syarat. Dua Jambe tidak mau dan memilih untuk bertempur sampai titik jarak penghabisan, sehingga bisa dikenal hari pertempuran itu adalah Hari Puputan Kelungkung pada tanggal 28 April 1908. Raja dan para saudara-saudara beliau, keluarga kerajaan, para Mahapatih dan Baudanda, dan para menteri serta rakyat yang setia pada beliau juga ikut gugur pada waktu itu, hingga semua gugur sebagai syuhada. Karena waktu itu ayah saya masih remaja, kemudian beliau ikut juga bertempur tapi terkena tembakan di lutut, kemudian jatuh, tertimpa oleh mayat-mayat, disangkanya sudah meninggal. Tapi besoknya setelah mayat dibersihkan, kedapatan ayah saya masih hidup, kemudian dirawat oleh masyarakat di desa Banjar Pekanjalan. Di sana beliau diobati sampai sembuh, namun ketahuan oleh Belanda, kemudian dibuang ke Lombok. Setelah di Lombok, beliau tidak tahan di sana, beliau balik lagi setelah dewasa ke Kelungkung, dan oleh Belanda timbul kekhawatiran akan terjadi perang puputan lagi. Beliau kemudian diajak berkolaborasi, dan beliau diangkat sebagai self destur semacam raja ya. Itu beliau kemudian ditawari untuk membangun kembali puri yang sudah ditinggalkan dulu, dan kemudian sekitar tahun 1920-an gitu ya, itu atau di tempat lain. Ayah saya pada waktu itu karena belum punya cukup anggaran, beliau tidak mau tinggal di puri yang lama, di Puri Semarajaya yang ada Pemendalagungnya. Kemudian beliau memilih tinggal di Puri Kaleran karena permaisuri beliau juga berasal dari Puri Kaleran. Di sana beliau kemudian memperluas Puri Kaleran menjadi komplek puri seperti sekarang ini, yang kemudian dinamakan sebagai Puri Agung.
Ya, itulah sejarahnya sampai sekarang. Terus dan kemudian ayah saya tahun 64 beliau wafat, kemudian di Pertiwi atau dibakar ya di Pertiwi, dari pengaberan secara Puri itu namanya Pertiwi tahun 65. Setelah itu ya belum ada yang meneruskan. Tapi pada tahun 2010 baru kemudian saudara-saudara menunjuk saya, mengangkat saya sebagai penerus daripada leluhur pada tanggal 10 Oktober tahun 2010. Dan kami menganjurkan kepada generasi muda untuk harus menimba ilmu setinggi mungkin, sebanyak mungkin, sedalam mungkin, sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan kami dari Puri berperan untuk terus memacu ya, dan melakukan pembinaan, dukungan mental, dukungan moral, memotivasi para generasi muda untuk mengikuti, berada dalam modernisasi yang sekarang kita kenal tanpa batas ya, dengan teknologi yang tanpa batas dan kemajuan teknologi. Namun setelah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga setelah sukses dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi itu di masing-masing matranya, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, akademis, hukum, pemerintahan, dan lain sebagainya, supaya memakai kesuksesan yang sudah didapat itu untuk lebih memantapkan pemahaman terhadap adat dan budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur. Jadi apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur itu lebih dimantapkan pengawasannya, kemudian berusaha untuk melestarikannya. Setelah itu, setelah paham dan lestari, maka dilaksanakan. Jadi dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita peroleh. Jadi mungkin itu peran dari kami di dalam pembinaan untuk bidang adat dan budaya. Kalau untuk soal politik dan bisnis ya kami serahkan kepada individu masing-masing. Dan kita juga mengetahui bahwa kerajaan zaman dulu itu tidak hanya ada di Bali, tidak hanya ada di Kelungkung, tapi juga ada di seluruh Bali dan juga di seluruh Nusantara. Maka kami juga membina, membangun persahabatan dan kekerabatan dengan seluruh puri-puri di Bali, dengan seluruh kerajaan-kerajaan yang dulunya ada di Nusantara, untuk lebih mempererat rasa kebersamaan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan untuk lebih memantapkan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kami itu dari Sambrangan berpindah ke Gel-Gel, dari Gel-Gel ke Semarapura, dari Semarapura kemudian pindah lagi ke Guliang, dari Guliang ke Sidemen, dan Sidemen kembali lagi ke Semarapura, ya. Sehingga sebagai konsekuensi kami berpindah itu, kami tidak sempat untuk membawa apa-apa. Jadi kayak seperti
Puri di Sambrangan kami tinggalkan, sekarang sudah susah untuk dicari di mana lokasinya dan bagaimana bentuknya. Termasuk juga yang di Swecalinggar Pura di Gel-Gel juga sama. Yang masih ada adalah yang di Pemedalagung yang di Semarapura itu masih tertinggal Pemedalagung untuk gerbaknya, tempat peradilannya Kertagose dan Balai Kambang. Itu pun karena kami tinggalkan terlalu lama, kemudian dirawat oleh pemerintah dan sekarang sedang kita negosiasikan bagaimana kelanjutan daripada komplek itu. Selanjutnya kalau mau benda-benda pusaka, ya itu tadi, leluhur kami itu pada waktu perpindahan itu ada yang masih kecil-kecil, jadi nggak sempat untuk bawa macam-macam, hanya membawa diri beliau sendiri aja. Jadi saya bawa diri sendiri, kemudian yang benda-benda lain yang pada waktu perang Puputan ya sebagian diambil masyarakat, sebagian lagi dibawa oleh Belanda ke museum dan ya untungnya adalah diselamatkan. Kemudian Belanda berniat untuk mengembalikan, tapi karena kita di Indonesia sudah ada pemerintahan, maka ya pemerintah juga ingin untuk menyimpannya gitu ya. Jadi itulah kondisinya, sehingga ya kami juga menunggu perkembangan selanjutnya bagaimana dari tanggung jawab terhadap benda-benda itu. Jadi otomatis kami tidak mempunyai warisan langsung ya benda-benda pusaka, karena adanya di museum di Belanda maupun di Museum Nasional di Jakarta. Ampura Ide, mungkin dari leluhur sempat cerita ke Ide tentang cerita-cerita masa lalu. Oh dulu ada peninggalan apa sempat dibawa, atau ada ceritanya lah mungkin Ya, meskipun tidak berbentuk barang, cerita. Hanya berita ya. Jadi Cerita. pada waktu beliau dari Majapahit ke Bali, itu beliau membawa keris yang bernama Kilobar dan Gajah Dungkul, kemudian Kitangelangla dan Bengawan Canggu. Itu ada empat keris yang merupakan keris pusaka. Namun keberadaan daripada keempat keris itu sampai saat ini masih simpang siur, karena ada yang mengaku sana yang memegang, ada yang mengaku di sana yang memegang, sementara kita sendiri tidak tahu kepastiannya, sehingga saya tidak berani untuk mengekspos di sini. Jadi itu, jadi ada 4 keris pusaka, kemudian ada juga namanya tombak Ki Baru Guduk yang menewaskan yang dulu pernah mau berniat untuk merebut kekuasaan. Jadi hanya berita namanya saja. Ya, yang diceritakan lah, jadinya belum pernah melihat wujudnya gitu. Ya. Jadi Kilobar itu adalah sebagai bekal leluhur kami dari Majapahit ke Bali. Kemudian karena di Bali ini belum aman, lalu beliau kemudian diberikan lagi pusaka yang bernama Ki Gajah Dungkul untuk menundukkan mereka-mereka yang masih meragukan keberadaan leluhur kami. Ditambah juga pakaian kebesaran ya. Itu kemudian ada yang namanya Begawan Canggu. Begawan Canggu ini ada kisahnya waktu leluhur saya ke Majapahit, beliau mampir di tepi Bengawan ya, yang bernama Canggu. Itu keris ini jatuh ke dalam
Bengawan atau kali itu eh, itu beliau yang menganggap sudah hilang, tapi beliau masih berharap dengan meminta kepada yang di atas kalau itu memang milik beliau supaya keris itu kembali ke sarungnya gitu. Ya, ternyata memang keris itu kemudian kembali sendirinya dan masuk ke sarungnya yang sedang dipegang oleh leluhur saya. Jadi itu Bengawan Canggu. Kemudian kita Nelanglang adalah suatu keris, ya ini yang paling ditakuti orang karena ini semacam rudal dan pendeteksi hati, kesetiaan. Kalau ada yang tidak setia kepada raja dan bahkan ingin melakukan suatu pemberontakan gitu, ini otomatis tahu sendiri dia keris ini dan langsung melakukan eksekusi kepada mereka. Ini yang paling ditakuti. Namun keberadaannya juga kita tidak tahu sekarang. Jadi itulah kisah dari 4 pusaka yang saya tahu gitu ya. Tapi dia tahu keberadaannya. Ya, minimal ada, kalau tidak ada barangnya kan mungkin ada cerita Ya. kan. Mungkin itu yang ya minimal kita ada bisa membayangkan ide. Jadi Itulah yang kalau tidak ada ceritanya apa yang dibayangkan berarti dulu seperti ini. saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang perlu diketahui lebih lanjut, silakan. Om Santi 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 Om.